Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, para ikhwatal iman, para dhuyufullah, para dhuyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik jemaah umrah ataupun para calon jemaah haji yang insyaallah akan selalu dan selalu dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Para ikhwatal iman, pada tayangan video kali ini insyaallah saya akan menjawab salah satu pertanyaan yang ada di kolom komentar, dan sengaja memang untuk akunnya itu privat ya, jadi beliau minta tidak dipublikasikan. Tapi nggak apa-apa, yang penting pertanyaannya mohon betul-betul disimak dan diperhatikan. Pertanyaannya begini: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya sekaligus sharing. Masya Allah, monggo silahkan. Pada tanggal 21 Agustus kemarin, saya berangkat umroh dengan ibu saya yang sudah tua. Kebetulan pembimbingnya atau mutawifnya, satu kurang berpengalaman, kedua kurang sopan, dan tiga sangat jauh dengan jemaah. Masya Allah. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, apa semua pembimbing itu seperti itu? Jujur saya sangat kecewa berangkat umroh kemarin. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Mohon penjelasannya ya Allah. Sebetulnya ini menurut saya menyangkut kepribadian seseorang ya. Satu, karena memang setiap orang mungkin satu karakternya kan nggak sama dengan karakter guide-guide yang lain atau mutawif yang lain. Tapi nggak apa-apa, insya Allah nanti saya akan menjelaskan hal-hal yang mengenai masalah pembimbing atau mutawif umroh ini ya. Baik, terkait dengan pertanyaan yang tadi sudah disampaikan, insya Allah saya akan menjawab Bapak Ibu sesuai dengan pengalaman saya selama saya menjadi seorang mutawif atau guide tour, pembimbing haji dan umrah. Saya teringat ada salah satu semboyan Bapak Ibu, semboyan Arab, Sayyidu qaumin wa huwa khadimukum. Jadi ketika kita diangkat menjadi seorang ketua, menjadi seorang ketua rombongan, menjadi seorang ketua regu dan lain sebagainya, maka kita itu menjadi seorang pelayan. Seperti itu. Ingat ya, mudah-mudahan ini bisa disimak dengan teman-teman guide atau mutawif, terutama teman-teman saya yang masih banyak di Arab Saudi sekarang. Siapa tahu ada sedikit masukan dan saran ya. Karena saya sendiri masih dalam tahap belajar. Tapi kalau nggak saling mengingatkan, tentu kita akan merasa menjadi orang benar terus Bapak Ibu. Kalau kita tidak saling mengingatkan, seperti itu ya. Karena mohon maaf, kelakuan kita itu yang menilai orang lain, ya kan, bukan kita sendiri. Walaupun mungkin kita menganggapnya kita sudah baik, sudah sopan dan lain sebagainya, tapi belum tentu di mata orang lain. Makanya ini saling mengingatkan. Jadi sekali lagi, saya teringat semboyan orang Arab ini, Sayyidu qaumin wa huwa khadimukum. Jadi ketika ada seseorang diangkat menjadi seorang ketua, menjadi seorang ketua regu, ketua rombongan, ketua apapun itu, maka kita akan menjadi pelayan. Nah, ingat itu ya, kita menjadi pelayan. Sehingga ketika kita merasa menjadi pelayan, sudah barang tentu kita harus melakukan beberapa hal yang nantinya supaya kita ke depannya itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, satu, menurut saya menjadi seorang mutawif umroh, pembimbing umroh itu satu, memang jangan sombong ya, jangan merasa sombong. Kadang ada di antara pembimbing umroh itu yang memang kelihatannya sombong gitu kan. Padahal kalau kita sadar gitu kan, kita itu pelayan. Bagaimana sih pelayan gitu kan? Apapun kebutuhan jemaah, apapun keperluan jemaah, kita itu harus siap. Sebagaimana yang kemarin
pernah saya posting ya, video saya ada 7 syarat yang harus memenuhi kriteria menjadi seorang mutawif atau guide tour. Itu ada 7 syarat kalau tidak salah. Kemarin pernah saya posting Bapak Ibu. Jadi itu tolong betul-betul diingat ya, sehingga ketika kita menjadi seorang pelayan, apalagi kita menjadi pelayannya tamu-tamu Allah, yang mungkin tidak semua orang bisa menjabat seperti melayani tamu-tamu Allah. Kalau mungkin di Indonesia kita melayani tamu-tamu negara, ya kan, tamu-tamu yang lain, pejabat dan lain sebagainya, itu belum seberapa. Tapi ketika kita melayani tamu-tamu Allah, satu, kalau kita diunsuri dengan rasa keikhlasan, ya, insya Allah akan bernilai pahala yang berlipat ganda Bapak Ibu. Nah ini yang harus betul-betul diperhatikan, khususnya bagi saya sendiri loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah merasa menjadi pelayan, sudah barang tentu kita harus sepenuh hati melayani tamu-tamunya Allah. Jangankan siang, malam pun kita harus siap. Tamu-tamunya Allah, tamu-tamunya Rasulullah. Mohon maaf, saya sendiri bukan sok ngajarin gitu ya, karena saya sendiri masih dalam tahap belajar menjadi mutawif atau guide tour. Tapi saya pernah ikut pelatihan seperti yang saya sampaikan kemarin. Memang kita itu harus dan dituntut seperti itu, apalagi kita menjadi pelayan tamu-tamunya Allah. Satu, jangan sombong, jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa angkuh, jangan pernah merasa acuh kepada, mohon maaf, kepada tamu-tamunya Allah. Apapun keluhannya mereka harus siap dilayani. Itu yang pertama. Yang kedua, memang harus betul-betul sopan sama jemaah itu Bapak Ibu ya. Misalkan satu contoh aja, saya langsung mencontohkan supaya mudah dan gampang difahami seperti itu ya. Satu contoh, misalkan ada satu jemaah bawa anak kecil, ya kan. Jangan menganggap anak kecil itu Bapak Ibu disepelekan seperti itu, karena mereka juga tamu-tamunya Allah. Karena sekalipun itu anak kecil, kalau Allah nggak mengkehendaki sampai kedua tanah suci Mekah Madinah, niscaya mereka akan sampai di sana, ya kan. Jadi harus sopan walaupun itu anak kecil. Seperti ini yang kadang kita menganggap remeh, menganggap enteng seperti itu. Ini kesopanan harus dan perlu diutamakan Bapak Ibu ya. Ini terkait kesopanan, kadang kita dari segi pakaian pun menjadi pembimbing harus betul-betul sopan ya kan. Pakaian muslim gitu kan, karena di sana kita bukan menjadi guide para pariwisata yang ada di negara-negara bebas, di Eropa, Indonesia dan lain sebagainya. Kita itu di sana ada di tanah suci melayani tamu-tamunya Allah. Jadi yang kedua itu harus betul-betul sopan. Dan yang ketiga, kita itu memang harus dituntut betul-betul mengayomi jemaah. Seperti yang saya contohkan kemarin, misalnya kita ada di Mekah, sebelum melakukan ibadah tawaf, hitung dulu jemaahnya. Ya, hitung dulu jemaahnya komplit apa tidak. Misalkan jumlahnya 30 orang, kok ternyata dihitung masih 29 jemaah. Kita tunggu, kita cari tahu kemana yang satu orang ini gitu kan. Kemudian selesai melakukan ibadah tawaf, hitung lagi. Pokoknya selalu diayomi gitu loh Bapak Ibu ya. Sebelum melakukan ibadah sa'i dihitung dulu, kemudian dikasih arahan yang baik seperti itu. Kemudian nanti disampaikan pada saat selesai melakukan ibadah sa'i, titik kumpulnya di mana ya. Titik poinnya itu di mana kita harus berkumpul. Jangan, mohon maaf, asal yang muda aja yang dibawa, terus yang tua-tua, yang sepuh-sepuh ditinggal. Jangan seperti itu. Harus betul-betul mengayomi. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Kemudian pada saat ziarah luar Madinah, luar Mekah, kan kebanyakan tuh guide kalau di musim panas. Ini pengalaman saya pribadi ya. Ini jujur saya bicara apa adanya Bapak Ibu. Kadang jemaahnya disuruh berangkat sendiri. Aduh, saya nunggu di sini aja Pak, misalkan. Ya, saya nunggu di sini aja Pak. Ini panas dan lain sebagainya, di Arafah dan di tempat-tempat yang lain. Jangan seperti itu. Betul-betul kita harus mengayomi jemaah seperti itu. Ya. Nah, jadi yang ketiga harus mengayomi tamu-tamunya Allah, tamu-tamunya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal yang keempat ini Bapak Ibu, menurut saya hal yang penting yang harus diperhatikan. Jangan pernah sekali-kali kita berbohong kepada jemaah umroh ataupun jemaah haji. Ini khusus kepada teman-teman mutawif, kepada teman-teman pembimbing umroh dan haji. Jangan pernah berbohong. Kalau kita bisa, bilang bisa. Kalau tidak bisa, bilang nggak bisa.
jangan berbelit-belit, jangan bertele-tele seperti itu ya. Nah, jadi saya sendiri itu seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf, beribu-ribu maaf ya untuk teman-teman. Saya bukan niat ngajarin, tapi memang kita dituntut seperti itu ketika menjadi seorang mutawif, apalagi pembimbing umroh dan haji, kita memang harus betul-betul profesional. Jangan pernah berbohong ya, apalagi kalau berbohong di tanah suci kepada tamu-tamunya Allah. Waduh, na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, kemudian hal yang kelima, kalau menyampaikan sesuatu itu harus apa adanya ya. Jangan bikin-bikin gitu loh Bapak Ibu, jangan bikin-bikin omongan. Pokoknya harus sampaikan apa adanya, mulai dari misalkan kita pada saat melakukan city tour seperti yang saya sampaikan tadi, atau mungkin cerita keluarga. Karena tidak sedikit di antara jemaah umrah dan jemaah haji kadang suka iseng nanya status kita, keluarga kita gitu kan. Kadang kan banyak tuh jemaah umrah yang tanya. Saya sendiri pernah ditanya, jujur ya, saya pernah ditanya, Ustadz, antum udah nikah apa belum? Nah, antum udah punya istri apa belum? Nah, mohon maaf, saya langsung jawab, Ibu, Bapak, masa iya seumuran saya yang udah tua seperti ini nggak nikah? Oh enggak Ustadz, karena masih kadang banyak ya kan. Kalau Ustadz itu kadang katanya banyak yang belum nikah. Aduh, nggak tahu ya apa dia punya akal-akalan segala macam, tapi harus ini buat teman-teman guide, buat teman-teman mutawif harus berkata jujur, sampaikan apa adanya. Kemudian kalau misalkan menyampaikan hukum, masalah fikih dan lain sebagainya, jangan mengada-ada. Itu yang pertama, ya kan? Misalkan satu contoh, si jemaah ini melanggar larangan. Kalau memang larangannya itu ringan, bisa dibayar atau bisa ditebus dengan membayar fidyah, jangan harus membayar dam. Nah, seperti itu harus sampaikan apa adanya. Jangan bikin-bikin seperti ini. Waduh, ibu ini sudah melanggar larangan ihram kalau begitu. Ibu harus menyembelih seekor kambing, 3 ekor di sini atau 2 ekor. Waduh, jangan sampai tipu-tipu seperti itulah, jangan ya. Ini hanya sedikit masukan buat teman-teman para mutawif dan pembimbing umrah. Dan jawaban dari saya yang terakhir Bapak Ibu, khususnya wabil khusus bagi yang nanya ini ya, tidak semua mutawif itu punya karakter seperti itu. Tidak semua mutawif atau pembimbing umrah itu punya kebiasaan buruk seperti itu. Tidak semua mutawif atau pembimbing umrah itu punya akhlak yang kurang sopan seperti itu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya nggak membela guide, nggak membela pembimbing umrah dan haji, karena setahu saya memang ada kadang yang training guide ya kan, yang masih belajar menjadi guide tour, melayani jemaah itu seperti apa, memang ada seperti itu Bapak Ibu. Tapi memang ada yang memang sifatnya seperti itu, karakternya seperti itu, ada. Kadang acuh, kadang kelihatan sombong, kadang pas ditanya gimana gitu ya. Nah, saya sendiri tidak ada niatan untuk membela mutawif umrah atau pembimbing umrah, karena kenyataannya seperti itu ya. Setiap orang punya karakter yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda, punya akhlak yang berbeda ya. Mohon maaf mohon maaf, anggap aja pengalaman ibu ini ya, saya nggak sebut namanya, anggap aja pengalaman ibu ini menjadi pengalaman yang luar biasa, supaya, dan ini luar biasa ya, pertanyaannya luar biasa ya. Jadi sedikit juga memberikan masukan kepada saya khususnya dan bagi teman-teman guide ke depannya seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum sampai kedua tanah suci Mekah Madinah, saya selalu mendoakan mudah-mudahan selalu mendapat panggilan dari Allah, bisa melakukan ibadah umroh tiap tahun, lebih-lebih bisa melakukan ibadah haji. Dan insya Allah yang punya jadwal berangkat di bulan November, insya Allah saya juga akan berangkat di tanggal 25 November nanti. Mudah-mudahan kita bisa ketemu, bisa silaturahim di Mekah atau di Madinah. Insya Allah saya ada sekitar 16 hari ya paket saya. Kebetulan saya berangkat dari Bandara Juanda, Surabaya. Semoga perjalanan Bapak Ibu yang ingin berangkat umroh kedua tanah suci Mekah Madinah senantiasa diberi kemudahan, kelancaran, dan paling akhir mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.